Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya adalah Winaweti. Saya adalah agen EOA Gold asal Kota Banjar, dan saya adalah binaan dari cabang Garut. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas sejarah dan perjuangan ya temanya, yaitu hitungan menabung di bank versus emas ya. Nah teman-teman, ini kita mencoba untuk perhitungan menabung uang di bank dengan menabung emas ya. Ini perbandingannya seperti apa. Banyak sekali problem-problem di masyarakat ini, salah satunya itu selalu mengandalkan kartu kredit ya teman-teman. Lalu juga banyaknya hutang riba, itu luar biasa. Ini problem-problem masyarakat di Indonesia sudah luar biasa, problem-problem seperti ini. Lalu juga penghasilan meningkat namun tetap ya, jadi tidak ada peningkatan dalam taraf hidup. Lalu juga ada problem-problem masyarakatnya itu selalu pinjam uang untuk kebutuhan darurat. Nah itu salah satunya dengan pinjaman online. Nah ini banyak sekali dampak buruknya dari pinjaman online, yaitu salah satunya bikin trauma hingga ingin bunuh diri. Luar biasa ngeri ya teman-teman semuanya. Dan juga banyak sekali impian-impian banyak orang itu, yaitu salah satunya haji dan umroh. Nah ini biaya umroh yang sekarang luar biasa itu sekitar 25 juta ya teman-teman. Juga biaya haji reguler yang 35,2 juta dan biaya haji khusus sampai 200 juta rupiah. Wow. Dan juga impian-impian banyak orang itu salah satunya memiliki rumah idaman ya. Rumah idaman yang luar biasa, yang mewah, yang ya untuk menaungi keluarga, itu luar biasa, itu cita-cita banyak orang. Dan juga kendaraan, nah ini kendaraan untuk keluarga, kita bisa berkunjung, bisa untuk silaturahmi, bisa untuk kebaikan gitu juga. Lalu juga banyak impian banyak orang pun itu salah satunya ya pendidikan. Nah ini yang biaya pendidikan yang wow, seluruh biaya sekolah anaknya saat ini nih ya, biaya sekolah tuh 142 juta diperkirakan ya saat ini teman-teman. Asumsinya adalah biaya pendidikan anak usia dini atau biasanya kita sebutnya PAUD ya, di sekitaran rumah ini di kisaran 2 juta rupiah. Nah ini kalau untuk TK sekitar 5 juta, SD 20 juta, SMP 30 juta, SMA sampai dengan 35 juta, dan kuliah sampai 50 juta. Itu hitungan untuk saat ini ya. Dan jangan lupa ini teman-teman, ini itu angka adalah untuk yang sekarang ya, belum memfaktorkan biaya bulanan yang harus dibayarkan, dengan asumsi masing-masing orang tua akan menyesuaikan dengan kondisi keuangannya. Nah, jika dihitung juga iuran bulanan atau semesterannya, maka asumsinya adalah untuk PAUD sekitar Rp50.000 per bulan, atau diperkirakan Rp600.000 per tahunnya. Untuk TK-nya Rp100.000 per bulan dan 2,4 juta per 2 tahun, itu untuk TK ya. SD Rp500.000 per bulan, dan untuk per 6 tahunnya itu sekitar 18 juta rupiah. Untuk SMP 1 juta per bulan, dan untuk per 3 tahunnya itu 36 juta rupiah. Itu mau nggak mau ya. Lalu untuk biaya iuran SMA ini 2 juta rupiah per bulan, dan per 3 tahunnya sekitar 72 juta rupiah. Lalu kuliah, nah ini kuliah 7 juta per semester, dikali 4 tahun ya per semester, berarti sekitar 56 juta rupiah. Sehingga totalnya akan didapat sekitar 327 juta. Itu untuk uangnya ya teman-teman. Nah teman-teman
harus punya solusi finansial. Apa itu? Contohnya seperti apa? Nah, ini gambaran aja buat teman-teman. Kita harus punya solusi finansial, yaitu 60% untuk kebutuhan pokok, lalu 10% untuk tabungan dan investasi, 10% untuk lifestyle-nya teman-teman, dan juga 10% untuk jiswaf, dan jangan lupa untuk tabungan daruratnya ya teman-teman 10%. Nah, itu sangat penting. Nah, teman-teman kalau ini nabung uang tuh tabung uang, deposito atau emas ya. Nah, ini ya statistik Bank Indonesia, ternyata ini ada hasil ininya ya, inflasinya sebesar 5-8% per tahunnya. Artinya harga barang dan jasa naik 5-8% per tahunnya. Jadi ya kita harus menghindari inflasi itu bagaimana caranya. Nah, ini tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Nah, ini apa, nabung uang di bank atau deposito. Nah, ini bagaimana pertumbuhan tabungan? Nah, ini tabungan di bank sekitar 0,1% sampai dengan 1% per tahunnya, itu bunga riba, itu belum termasuk biaya admin dan lain-lain ya teman-teman. Kebijakan bunga di bank itu 0 sampai 1 juta rupiah itu bunganya 0% per tahunnya. Terus tabungan 1 juta sampai 500 juta itu 0,90% per tahun. Tabungan 50 juta sampai 500 juta itu bunganya 1,5% per tahun, dan tabungan di angka 500 juta sampai 1 miliar baru sekitar 1,30% per tahunnya. Nah, mungkin teman-teman di atas 1 miliar mungkin agak bisa dapat lah, mungkin bunganya lumayan. Nah, itu. Dan ini teman-teman, ini ada hitungannya. Misalkan teman-teman punya dana tabungan sekitar 10 juta, nih kita perhitungkan bunganya saja sudah 90.000 ya bunganya. Belum pajaknya, terkena pajak sampai 20%. 20% tuh sekitar 18.000. Nah, bunga setelah pajak itu teman-teman hanya mendapatkan Rp72.000. Belum biaya administrasi dalam 1 tahun ini sekitar Rp138.000. Hasil bunga bersihnya berarti Rp66.000. Nah, ini hasil bunga bersihnya Rp66.000. Biaya administrasinya Rp138.000. Jadi total saldo di 1 tahun itu berarti teman-teman hanya mendapatkan Rp9.934.000. Nah, itu malah returnnya itu malah min 0,66% ya teman-teman. Itu di angka 10 juta. Nah, kita coba di angka 18 juta ya teman-teman. Kalau di angka 18 juta ini bunganya sekitar Rp162.000. Nah, ini pajaknya tetap masih di 20%, sekitar Rp34.400. Bunga setelah pajak berarti teman-teman mendapatkan Rp129.600. Dan biaya administrasi masih tetap dalam 1 tahun itu Rp138.000. Dan hasil bunga bersihnya tuh teman-teman hanya dapat 8.400. Dan total saldo teman-teman dapat setelah 1 tahun itu berarti Rp17.991.600. Nah, ini minus juga, masih tetap minus walaupun tipis-tipis lah teman-teman. Ini cuma 0,05%, tapi tetap jadi minus ya. Artinya jika menabungnya dengan metode konvensional, maka teman-teman tidak menjadi tambah kaya, tapi malah menjadi semakin miskin karena semakin berkurang. Ya, itu. Nah, bagaimana pertumbuhan deposito? Nah, ini misalkan di tahun 2007 teman-teman memiliki uang 1 miliar. Nah, untuk
di tahun 2007 ini teman-teman masukin deposito nih, deposito. Nah, depositonya itu maksimal 10% per tahun ya, bunga berbunga atau roll over. Nah, di tahun 2012 teman-teman akan mendapatkan sekitar 1,64 miliar. Nah, itu kalau dimasukkan deposito. Tapi kalau teman-teman dibelikan emas, karena pada waktu itu uang 1 miliar itu di 2007 itu akan mendapatkan emas seberat 5 kg. Nah, diperkirakan kalau sudah dikonversikan dengan emas di tahun 2012 harga emas adalah 550.000 per gramnya, dan teman-teman akan mendapatkan 2,75 miliar. Jadi perbandingannya antara deposito dengan emas, teman-teman akan kehilangan uang sebanyak 1 miliar. Nah, itu ya teman-teman. Nah, lalu emas murni itu pertumbuhannya rata-rata 15 sampai 40% per tahunnya. Jadi grafik kenaikannya harga per tahun itu rata-rata naik. Nah, emas murni rata-rata 15 sampai 40% per tahun kenaikannya. Nah, kesimpulannya emas adalah tabungan terbaik. Menyimpan emas untuk impian-impian kita semua. Nah, kita lihat ini untuk biaya ONH yang selalu terus naik ya teman-teman. Nah, saya lihat ini tabel konversi ONH dengan harga emas. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya. Di tahun 2005 besaran ONH itu 23.500 rupiah. Nah, ini sedangkan waktu itu rata-rata harga emas per gramnya itu 135.000 rupiah dan dikonversi ke emas sekitar 174 gram. Nah, lalu di tahun 2006 harga ONH itu biaya ONH 26.500.000 rupiah dan rata-rata harga emas waktu itu 175.000 rupiah dan konversi emasnya sekitar 151 gram. Lalu di 2008 kita langsung ke 2008 saja ya. 2008 itu harga biaya ONH itu 32 juta rupiah. Nah, ini rata-rata harga emas waktu itu 270.000 rupiah dan konversi emasnya sekitar 119 gram. Nah, kita langsung ke 2013 ya teman-teman. Karena 2013 itu biaya ONH itu 33.800.000 rupiah dan harga emas waktu itu sekitar 500.000. Jadi kalau dikonversikan ke emas sekitar hanya 68 gram. Jadi menurun ya teman-teman, menurun bukan naik malah untuk konversi emasnya. Sedangkan biayanya naik, mahal menjadi mahal gitu. Itu. Nah, kita bayangkan untuk di tahun 2020 nih. Nah, berarti tahun 2020 ini biaya ONH-nya itu sekitar 35.235.602. Nah, itu. Sedangkan harga emas di bulan Agustus ini sekitar 1.036.000 rupiah per gramnya. Nah, jadi sekarang ini teman-teman hanya dengan menggunakan 34 gram saja teman-teman sudah bisa dengan ONH. Nah, ini dengan sudah dapat ONH dan ini sudah bisa, kalau sekarang ngelihat berarti sudah bisa untuk 5 orang. Luar biasa ya teman-teman. Jadi 34 gram itu untuk 5 orang teman-teman. Nah, ini. Nah, lalu nih teman-teman dapat gaji dan bonus dari perusahaan. Nah, mau disimpan dalam bentuk apa nih teman-teman? Nah, ini kita kasih contoh nih ya, si A dan si B ini di bulan April di tahun 2017 mereka mendapatkan gaji dan bonus ini sekitar 15 juta ya teman-teman. Nah, si A ini ternyata dia tabungin nih, disimpan. Jadi ceritanya disimpan di sebuah bank. Nah, ini di bank dia simpan. Nah, tapi si B ini dia lebih
lebih ke menyimpan emas. Karena waktu itu dia nyimpen ya sekitar 26,7 gram ya, karena waktu itu harga emas masih Rp591.000 per gramnya. Jadi dia mendapatkan 26,7 gram. Nah, di bulan Agustus nih, di bulan Agustus 2020, ternyata si A ini dia akan ada keperluan nih, pengen umroh sama keluarga. Nah, itu. Pengen umroh sama keluarga. Nah, ternyata pas dikeluarin, pas dilihat berkurang, hanya 14,9 juta rupiah. Berkurang kan teman-teman? Ya, berkurang. Tapi ternyata si B begitu dia menjual emasnya, ternyata dia mendapatkan 28 juta rupiah. Bisa dong umroh ya. Luar biasa. Jadi kenaikan emas lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat pencapaian impian kita. Dan juga emas itu juga teman-teman bisa menahan diri dari sifat konsumtif ya. Nah, dengan simpan emas tidak mudah lagi transaksi menggunakan emas ya sekarang. Nah, terus ini ada tabel perbandingan menabung uang di bank dan emas. Nah, ini menabung di bank terdampak inflasi dan dana sulit berkembang. Tapi kalau kita simpan emas, anti inflasi dan nilainya cenderung naik setiap tahunnya. Lalu untuk menabung di bank, bunga tabungan rendah dan termasuk riba ya teman-teman. Kalau simpan emas, anti riba. Kalau menabung di bank juga dibebankan biaya admin. Nah ini, lalu simpan emas tidak kena biaya pajak setiap bulannya ya. Nah ini tanpa biaya penyimpanan. Nah kalau menabung di bank tidak ada. Kalau di bank ada biaya pajak setiap bulan. Kalau simpan emas tidak ada pajak. Nah, terus kalau di bank juga ada limitasi atau aturan bank. Sedangkan kalau simpan emas kita sendiri yang mengatur sebagai pengelolanya. Ini karena aset freedom ya gitu. Nah, kalau di bank juga ketika ada gangguan sistem, uang tidak bisa ditarik, bahkan ada potensi hilang si uangnya itu. Tapi kalau simpan emas mudah dicairkan, itu likuiditas ya. Nah, ini ada contoh deposito yang hilang ya. Karena tidak terurus katanya seperti itu. Bagaimana cara agar terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas? Nah, teman-teman, pertama membuat alokasi dana yang ideal ya. Kemudian yang kedua menetapkan impian yang dihitung dengan emas, dan ketiga konversikan simpanan jangka panjang teman-teman semuanya menjadi emas. Nah, itu. Nah, kita fokus kepada manfaat menabung emas secara rutin ya. Nah, itu banyak sekali keuntungannya dari selisih kenaikan harga emas. Nah, itu adalah bonus ya. Simpanlah uang di bank secukupnya untuk operasional hidup. Selebihnya konversikan dengan emas. Maka aset Anda akan terjaga dan impian Anda akan lebih mudah dan cepat tercapai. Ya, baik teman-teman. Alhamdulillah materi sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Winaweti undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.